Syederalun menjelang bulan suci Ramadan, berkah ekonomi mulai terasa bagi banyak orang, termasuk Ngadiman atau sapan akrabnya Lek Ngadiman, seorang pria Parubaya asal desa Alu Imirah, Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur. Setiap tahun, ia kembali sibuk mengolah buah nira menjadi kolang-kaling, salah satu bahan favorit dalam hidangan berbuka puasa pada Kamis 21 Februari 2025. Di area belakang dapurnya yang sederhana, Lek Ngadiman terlihat telaten mengaduk buah nira yang direbus dalam kuali besar. Asap dari kayu bakar mengepul, menyebarkan aroma khas yang menjadi pertanda musim panen telah tiba. Setiap Ramadan, permintaan kolang-kaling selalu meningkat. Kolang-kaling memang identik dengan kesegaran. Teksturnya yang kenyal dan rasa netralnya membuatnya cocok diolah menjadi berbagai sajian, mulai dari es buah, cendol, kolak hingga manisan. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa proses pembuatannya cukup melelahkan. Setelah direbus selama berjam-jam hingga berubah warna dari hijau menjadi kecoklatan, buah nira harus didinginkan sebelum bisa dibelah dan dikeluarkan isinya. Dengan tangan cekatan, Lek Ngadiman menggunakan pisau kecil dan sendok untuk mencongkel biji kolang-kaling satu persatu. Kini, karena faktor usia, ia tidak lagi memanjat pohon nira sendiri. Anak dan menantunya turun tangan membantu proses panen, memastikan stok buah tetap tersedia. Setelah melalui proses sterilisasi dengan air bersih, kolang-kaling buatan Lek Ngadiman siap dijual. Ia memasarkan hasil produksinya di pasar kedai Alu Imirah dengan harga Rp12.000 per kilogram. Tidak jarang, pelanggan setianya datang langsung ke rumah untuk membeli dalam jumlah besar. Bagi Lek Ngadiman, usaha rumahan ini bukan sekedar mata pencaharian, tetapi juga bagian dari tradisi yang terus ia pertahankan. Di tengah semarak persiapan Ramadan, Lek Ngadiman menjadi bukti bahwa rezeki bisa datang dari ketekunan dan keikhlasan. Dari tangan-tangan sederhana seperti miliknya, hadir sajian berbuka puasa yang membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Oke, udah itu kita masak itu kan, udah matang dia kan, baru kita potong anunya itu macam ini kan, pemotongan congkel pakai congkel. Udah itu baru direndam dia kan besar buahnya itu kan, bijinya itu agak direndam. Jadi udah itu baru kalau aku bilang dituang ke tempat saringan tuh, baru ditusnya kan, dia dibelah. Kalau ini udah dipotong tuh baru congkel. Berarti ini setelah dimasak itu berapa jam dimasak baru matang itu? Itu kalau udah didih dia udah protol anunya itu kan, baru 1 jam lah, lebih lah, 2 tengah hari apanya itu. 2 jam ya. Habis itu baru dibelah, direndam ke. Baru dibelah, baru direndam itu. Setelah dibelah itu, apakah ada proses lain atau udah siap itu? Enggak, udah siap itu kalau udah dicongkel. Kalau udah dicongkel kan udah siap itu. Jadi kolang-kaling ini persiapan untuk bulan suci Ramadan dijual ya? Iya. Kalau nggak Ramadan pun bisa juga sebenarnya kan. Kalau ada orang bikin cendol pun bisa dia kan, untuk cendol tuh. Biasanya masyarakat ini buat untuk apa aja nih kolang-kaling ini? Apa itu? Biasanya buat untuk apa aja kolang-kaling? Untuk manisan. Enggak buahnya ini? Iya, dikolak. Kolak. Kolak kan, untuk buka puasa itu. Kolak untuk manisan, bikin kalau untuk manisan bisa juga dia bikin manisan. Untuk
Dari Aceh Timur, Mauli Delvata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.